Siap-siap. Ke kiri. Ke depan. Siap-siap. Ke depan. Ke belakang. Ayo, Mas, silakan. Oke, yuk siap-siap. Semut. Oke, siap-siap. Semut kecil. Gajah besar. Itu dulu ya. Kata Pak Hendrawan, maju satu langkah ke depan. Wih, manggil rapat. Boleh satu langkah lagi? Gak ada yang mau, bener. Kok bisa bapak yang kena? Saya nggak tahu jumlahnya berapa nih. Oke, baik, yuk silakan hitung. Cuman bapak yang mesti sini, sini, ayo sini. Pak Hendrawan berkata, mundur satu langkah ke belakang. Mantap kali. Halo. Yuk sini. Baik, terima kasih. Mungkin perkenalkan, nama saya dulu Hendrawan Susanto dari PLN UP 2B Sumbagut. Hari ini lumayan dari mulai pagi di perjalanan siang kita mulai sudah melaksanakan apa yang kita inginkan. Tujuan dari employee gathering ini untuk kebersamaan, bagaimana kita menjalin kebersamaan di kantor tentunya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ditargetkan perusahaan terhadap kami di PLN. Untuk itu kita ngadain employee gathering, harapannya lebih besar lagi, lebih meningkatkan kebersamaan di perusahaan kami ya. Yang kami tentunya akan lebih meningkat lagi terhadap pelayanan pelanggan. Itu harapannya lebih terhadap pelayanan pelanggan. Karena final kami adalah bagaimana melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Ya, sehingga salah satu upaya dari kami untuk melakukan itu adalah bagaimana kerja tim ini supaya bisa benar-benar saling mengerti apa yang dipahami dari teman-teman untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Juga mendapat beberapa poin-poin, bukan hanya permainan, tapi banyak hikmah yang diambil dari permainan, terutama adalah kebersamaan dan peningkatan kedisiplinan. Harapannya kita akan lebih baik setelah melaksanakan ini, kerja tim akan semakin solid. Terima kasih. Ya, jadi ini hasil dari teman-teman semua. Jadi hasil dari teman-teman semua mencurahkan isi hatinya di sini. Ya, nantinya yang akan dibacakan, tapi setiap kelompok satu orang yang baca yang mana aja boleh. Jadi yang mana aja yang baca boleh. Jadi jangan takut, mudah-mudahan dengan isi hati kita, mudah-mudahan kita keluarkan, kita bisa merubah untuk diri kita sendiri ke depannya kita sebagaimana. Membacakan untuk bidang administrasi dan umum. Saya akan membacakan rangkumannya. Yang pertama tentang kelebihannya dulu ya, kelebihan. Yang pertama itu pegawainya ramah-ramah. Yang kedua, cukup baik dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di PLN. Yang ketiga, mampu memfasilitasi kebutuhan operasi, cepat merespon masalah yang menjadi target kinerja. Kemudian yang terakhir, tetap tenang meski di bawah tekanan. Selanjutnya yang kekurangannya, pertama, kurang dalam transparansi anggaran dan kurang rapi dalam database pegawai. Kedua, kurang peduli terhadap job description masing-masing dan terhadap lingkungan kerjanya. Yang ketiga, kurang sosialisasi terhadap program-program baru di PLN, sering susah dihubungi dan info layanan atau survei selalu mendadak. Keempat, personelnya jarang ada di tempat. Selanjutnya yang kelima, kurang disiplin terhadap jam kerja. Yang terakhir, diharapkan bisa memperbaiki fasilitas kesehatan karyawan. Itu aja, Bang? Itu aja. Oke, baik. Oke, untuk fasilitas operasi, untuk kelebihan dulu. Fasilitas operasi yang cukup baik tersedia, energik dan solid, loyalitas kerja yang tinggi, pegawainya ramah, cukup responsif terhadap keluhan operasi terkait fasilitas operasi. Oke, kita lanjut ke kekurangan. Susah dihubungi jika ada keluhan.
koordinasi bagian-bagian lain. Demikian yang saya bacakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan mewakili untuk membacakan curahan hati dari kita semua, dari kita dan untuk kita. Dalam hal ini operasi sistem. Kelebihan OPSIS operasi sistem. 1. Kompak dan solid terhadap sesama pegawai yang OPSIS. 2. Cukup responsif terhadap gangguan listrik. Yang ketiga, tanggung jawab serta memiliki loyalitas terhadap pekerjaan. Yang keempat, fasilitas dan data lengkap. Yang kelima, available jika dibutuhkan. Kekurangannya, 1. Susah diajak kerjasama, terkesan arogan, menganggap bagian lain tidak penting. Kedua, kurang komunikatif dalam berbagi informasi terkait gangguan komunikasi, peralatan berdata. Yang ketiga, kurang peduli terhadap peralatan kerja dan lingkungan kantor. Yang keempat, kurang mau belajar terhadap sesuatu yang baru dan kurang peduli terhadap bagian lain. Terima kasih. Ya, itu dia curahan hatinya loh ya. Oke, baik, saya akan membacakan kelebihan dan kekurangan. Judulnya dulu, hasil rangkuman dulu. Oh ya, ini Iya. merupakan hasil rangkuman Dari hasil hati kita. curhatan kita untuk manajer atau pejabat di UP2B Sumbagut. Kita mulai dari kelebihan ya. Yang pertama itu low profile atau rendah hati. Yang kedua semangat. Yang ketiga loyalitas tinggi. Kemudian yang keempat sportif. Dan yang kelima penyabar. Terus kekurangannya, yang pertama kurang cepat dalam mengambil keputusan, kontrol dalam pemecahan masalah yang dilakukan bergantian bisa menimbulkan ketidakcocokan dan kekompakan dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, kurang koordinasi dalam pengarahan dan dukungan. Itu dia. Oke, baik. Ini tadi rangkuman dari isi hati kita. Maaf, isi hati Bapak Ibu semua, bukan saya, ya, Bapak Ibu semua. Mejua-jua. Alhamdulillah sudah kompak. Selanjutnya tadi hasil yang disampaikan ya, itu tepat sekali sebetulnya apa yang saya rasakan, dilihat buat saya sendiri juga buat teman-teman, sehingga itu menjadi introspeksi buat kita bahwa itu perlu kita perbaiki ya. Jangan ada rasa itu kayak diomongin gitu ya, itu memang untuk perbaikan kita. Tetap semangat, kita jalani setelah ini di kantor kita, koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik, timbul terutama ya, kita komunikasi yang selalu berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya. Sekalian terima kasih pada teman-teman yang sangat hebat, luar biasa. UP2B Sumbagut harus bisa, pasti bisa. Sumatera hebat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.